Hai, welcome back. Ini adalah seri YouTube pertama kami. Perkenalkan, aku Kakak V dan ini adalah partner aku, Kakak Z. Hai. Hai, oke, kita menamakan YouTube channel kita adalah Curhat Cinta. Kenapa kita namain Curhat Cinta? Karena ini berdasarkan pengalaman kami berdua untuk mengupas secara tuntas gimana sih cara balikan sama mantan lo. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini, gimana sih cara mendapatkan mantan kembali? Ini Kakak Z lagi nanya sama Kakak V nih. Ya, ayo. Kalau menurutku ya, kalau waktu pertama kali putus, yang pertama kita lakukan adalah jangan pernah cari mantan kita sama sekali. Ini dalam case apapun, baik diputusin ataupun mutusin. Kita sambil jalan nih guys, jadi maklumin ya, kayaknya suaranya pasti ada suara mobil, suara jalanan. Oke, balik ke pertanyaannya. Jawabannya adalah jangan pernah cari mantan kita sama sekali, even kita di posisi mutusin ataupun diputusin. Kalau menurut Kakak Z gimana? Nah, ini kita harus recognize dong, misalnya kamu di posisi diputusin atau memutusin. Karena kalau misalnya kamu di posisi diputusin, orang yang mau mutus sama kamu ini tidak akan langsung bangun, oh gue mau putus nih sama nih orang. Pasti pikiran dia mau putus itu sudah lama, mungkin sebulan, 2 minggu, mungkin berapa bulan. Nah, jadi misalnya kalau kamu di posisi putusin, kamu harus ya udah tenang dulu, udah tenang, kamu harus ini sih bukan yang aku mau, tapi misalnya kalau ini memang keputusan kamu, aku respect. Karena misalnya kalau kamu stop mereka, itu mereka sebenarnya bakal ilfeel, kayak kamu tidak mendengar dan tidak respect mereka gitu. Nah, misalnya kalau kamu di posisi memutusin, nah kamu butuh dong waktu proses. Kenapa sih kayak yakin ini yang kamu mau, ya keputusan kamu tepat. Nah, jadi kamu tuh butuh stop kontak dulu dengan mantan kamu, karena kalau kalian masih saling kontak segala macam, itu masih bisa membuat kayak apa sih, emosi kamu tuh masih tinggi dan kamu tidak bisa berpikir Secara jernih. benar. Kalau menurut Kakak Z nih, sebenarnya apa sih putus kontak yang dimaksud Kakak Z tadi? Nah, putus kontak itu sebenarnya kamu stop kontak sama sekali. Maksudnya kamu nggak like, nggak nge-call dia dulu, nggak tiba-tiba nge-stalk dia, muncul di rumahnya, telepon SMS. mamanya, SMS, like IG-nya, kamu beneran disepir aja, udah kamu menghilang aja. Apalagi kalau misalnya kamu di posisi diputusin, kamu menghilang, apakah itu di situ mantan kamu baru bisa sadar nih, mereka beneran mau putus apa bener mau putus sama kamu apa enggak. Karena kalau kamu beneran menghilang dari dunia mereka, di situ mereka bakal sadar, iya nih gue membuat keputusan yang salah, atau oh gue membuat keputusan yang benar. Dan di situ kamu bisa tahu apakah kamu masih perlu menaruh harapan ke mantan kamu. Oke. Kalau menurut Kakak Z, perlu nggak sih kayak zaman sekarang kan orang banyak bilang tuh, putus dari mantan lebih baik kita ya udah kita blok, kita nggak usah temenan lagi di Instagram, karena Instagram adalah sesuatu platform yang paling sering orang pakai zaman sekarang, yang buat nge-stalk. Apalagi fitur Instagram tuh udah bagus banget, kayak Snapchat ya bisa Instastory. Nah, itu perlu nggak sih kita sampai ngeblok? Kan kalau misalnya kita mau benar-benar putus kontak, kita harus benar-benar mengurangi atau menghalangi semua akses ke mantan kita. Kalau menurut Kakak Z, ketika kita blok mantan kita, apakah itu termasuk tindakan yang childish apa enggak? Ini tergantung masing-masing ya kayaknya ya Kakak Afi ya. Karena misalnya kalau kamu orang yang tidak bisa mengkontrol emosi kamu, kayak kamu ngelihat mantan kamu lagi ngapain tuh kamu sampai terbawa emosi, mungkin lebih baik udah jangan di follow aja, atau di mute, atau sebisa mungkin jangan dilihat lagi. Maksudnya kakak tau lah kalian pasti penasaran. Itu berat banget sih. Berat banget, penasaran. Tapi ya maksudnya kakak udah pernah di posisi itu. Nah, itu beneran kayak kamu nih lagi addicted merokok, terus kamu harus stop gitu loh, harus stop merokok gitu. Nah, jadi kenapa kamu tuh malah bawaannya tuh malah penasaran banget. Tapi nah di situ kamu bisa nggak kontrol emosi kamu, atau
kamu lihat dia tuh wah langsung kamu panik, kamu telepon, kamu apa, nah itu baru childish. Misalnya kalau kamu dewasa, kamu bisa kontrol emosi kamu, ya sudah kamu tetap follow ya udah, tapi di mute aja, maksudnya lebih baik jangan dilihat. Nah gitu. Kayaknya untuk video pertama kita untuk pembahasan yang tadi itu sebenarnya di luar konteks sih. Kita sekarang akan terfokus untuk bagaimana sih benar-benar berhenti kontak dengan mantan. Kemarin kayaknya aku nonton di beberapa YouTuber ya, benar nggak sih kalau hanya perlu 30 hari untuk tidak kontak dengan mantan? Itu kayaknya bias nggak sih? Maksudnya kayak nggak mungkin lah 30 hari ntar juga pasti mantan lu cari gitu. Ada kemungkinan sih sebenarnya. Atau kurang daripada 30 hari? Enggak sih ya, kayaknya lebih sih pasti ya. Tiap orang beda-beda. Tiap orang sih beda-beda. Nah ini menurut Kakak Vi, saat kita putus kontak kita harus ngapain dong? Kalau putus kontak ya pertama adalah kita harus membuat diri kita lebih menarik lagi. Dengan apa? Kita mulai menata hidup kita. Jadi kita pertama benar-benar bikin me time lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak pernah keluar sama teman-teman lu ketika lu pacaran, ini waktunya lu kembali keluar sama teman-teman lu, nikmati hidup lu, perbanyak waktu lu, tampillah lebih menarik dengan misalnya apa, belajar make up, belajar cara berpakaian, upgrade diri dengan olahraga. Itu mempengaruh banget sih. Itu kayak istilahnya apa sih, apa ya bahasanya tuh, bahasa Indo yang baik dan benar itu susah ya. Itu kayak supaya mantan lu ketarik lagi gitu sama lu, dia kayak jadi merasa nyesel nih gue putusin lu gitu. Tapi motivasinya tetap kamu upgrade diri sendiri ya. Untuk kamu sendiri. Oke. Jangan untuk mantan kamu. Ya karena kalau kamu upgrade untuk mantan kamu ketika kamu udah dapat dia, ya udah kamu akan kembali ke diri kamu yang lama. Karena kamu merasa kayak ya udah aku sudah dapat apa yang aku mau. Tapi kalau kamu lakukan buat diri kamu sendiri, ya kamu bisa untuk jangka panjang gitu. Kayak aku butuh melakukan ini karena aku jadi tampil lebih baik. Ketika kamu tampil lebih baik, kamu akan merasa lebih baik. Gitu. Ada Kakak Z mau tambahkan di video pertama kita tentang putus kontak dengan mantan? Yang paling penting nih apa nih? Yang paling penting jangan menyerah ya, karena kita tidak tahu apa, mungkin juga kita bakal ketemu jodoh kita besok kan, benar. Jadi pokoknya jangan menyerah walaupun ya beneran berat banget di posisi kalian. Oke. Ya udah, sekian ini video pertama kami. Kalian kalau ada question boleh di komen di bawah. Terus kalau kalian tertarik juga ke depannya bisa subscribe, klik like, jadi nyalain loncengnya supaya kalian tahu nih kita lagi post video lagi. Kita postnya sebisa mungkin, sesering mungkin ya. Oke. Terus kalau misalnya kalian mau ada minggu depan atau next kami mau bahas apa, kalian boleh komen di bawah buat nanya, bukan buat nanya sih, buat ngasih solusi kayak Kakak V dan Kakak Z kami mau dibahas tentang ini nih. Kita akan sebisa mungkin ngebahasnya secara lebih simple dan menyenangkan. Oke, bye-bye. Don't give up guys. Dah.